Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Immanuela Jesslyn Wenggo. Saya akan menjelaskan kepada teman-teman mengenai biografi Santa Pelindung saya, yaitu Santa Francisca dari Roma. Santa Francisca dilahirkan pada tahun 1384 dengan nama Francesca Bussa de Leoni. Orang tuanya, Paul Bussa dan Jacobella de Revordesi, adalah bangsawan yang kaya raya. Tetapi mereka mengajarkan pada Francisca untuk menaruh perhatian pada sesama dan mengamalkan hidup Kristiani yang saleh. Santa Francisca adalah seorang gadis kecil yang cerdas. Ketika usianya 11 tahun, Francisca memberitahukan kepada orang tuanya bahwa ia telah memutuskan untuk menjadi seorang biarawati. Namun, kedua orang tuanya mendorong Francisca untuk memikirkan hidup perkawinan. Seperti kebiasaan pada masa itu, mereka memilih seorang pemuda yang baik untuk menjadi suami Francisca. Kedua orang tuanya menikahkan dia dengan seorang pemuda bangsawan yang bernama Lorenzo de Ponziani, yang saat itu masih berusia 13 tahun. Francisca dan suaminya Lorenzo Ponziani saling jatuh cinta meskipun pernikahannya adalah hasil perjodohan. Dari perkawinan ini, Francisca dianugerahi 3 orang anak. Hidup perkawinan mereka berlangsung selama 40 tahun lamanya dan diwarnai dengan saling pengertian dan cinta kasih yang mendalam. Prinsip hidup yang dipegang Francisca dengan teguh dalam menjalankan tugas sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga ialah: seorang istri dan ibu rumah tangga haruslah meninggalkan Allah di gereja dan mencarinya di dalam urusan-urusan rumah tangga dan dalam pengalaman hidup sehari-hari. Selama masa kelaparan dan wabah penyakit pes merajalela di Roma pada tahun 1413, Francisca dan Lorenzo kehilangan 2 dari ketiga anak mereka. Hal ini membuat keduanya semakin peka terhadap kebutuhan sesama yang menderita. Peristiwa ini sungguh merupakan suatu pengalaman pahit bagi Francisca. Namun, ia menanggapi semuanya ini dengan tabah dan pasrah kepada Tuhan. Hubungannya yang erat dengan Tuhan melalui doa-doanya menumbuhkan dalam dirinya suatu kepekaan dan keprihatinan besar pada kondisi hidup orang-orang miskin dan sakit. Francisca menyumbangkan harta kekayaannya kepada orang-orang miskin. Ia merombak sebagian rumahnya menjadi suatu rumah sakit untuk menampung orang-orang sakit yang terserang wabah pes. Sambil menjalankan tugas sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga, ia bersama adik iparnya Vanoza senantiasa menyempatkan diri untuk membantu dan mengunjungi orang-orang yang malang pada masa itu. Mereka berdua setiap hari berdoa untuk melakukan mati raga bagi gereja Yesus yang menghadapi banyak pencobaan pada masa itu. Kedua saudari ini juga mengunjungi mereka yang miskin dan merawat yang sakit. Mereka membawakan makanan dan kayu bakar bagi orang-orang yang membutuhkannya.
Sementara itu, Francisca bertekun dalam doa. Ia semakin akrab bergaul dengan Yesus dan Maria dalam hidup sehari-hari. Ketika terjadi perang di kota Roma mengenai pertikaian antara paus yang sah dengan anti-paus, Lorenzo suaminya memimpin pasukan untuk membela paus yang benar. Sementara Lorenzo pergi berperang, para musuh memusnahkan harta miliknya dan kekayaan milik Lorenzo. Kemudian Lorenzo ditangkap dan diasingkan, tanah dan hartanya dimusnahkan, dan anaknya yang sulung dibawa sebagai sandera. Hidup terasa berat bagi keluarganya, namun hal tersebut tidak membuat Francisca patah semangat. Ia tetap membantu sesama yang membutuhkan pertolongan dan semakin bertekun dalam doa. Sewaktu keadaan ini telah pulih, Lorenzo dan anaknya kembali ke rumah. Pada tanggal 15 Agustus tahun 1425, bertepatan dengan pesta Santa Maria diangkat ke surga, Francisca bersama beberapa rekannya mendirikan sebuah komunitas religius, semacam kongregasi, untuk meningkatkan karya-karya amalnya, dan diberi nama Olivetan Oblates of Mary, sebuah tarekat persaudaraan awam atau ordo ketiga bagi para wanita di bawah bimbingan para biarawan Benediktin Olivetan dari biara Santa Maria Nova di Roma. Tanggal 4 Juli 1433, tarekat ini mendapat persetujuan dari Paus Eugenius keempat. Saat ini mereka lebih dikenal sebagai Oblate Santa Francisca. Setelah Lorenzo meninggal dunia dan anaknya meningkat dewasa, Francisca masuk biara yang telah didirikannya. Ia diangkat menjadi pemimpin biara. Tentang kehidupan doa, Francisca dikenal sebagai seorang pendoa, seorang mistika pada abad ke-15, dan model bagi ibu-ibu rumah tangga di Roma. Ia biasanya berdoa hingga jauh malam dan mengalami banyak penglihatan ajaib, serta mendapat banyak rahmat istimewa. Semasa hidupnya, Santa Francisca mengalami 97 penglihatan. Di antaranya, ia melihat banyak siksa neraka. Francisca menghabiskan 4 tahun sisa hidupnya dalam kongregasi religius yang ia bantu pembentukannya, dan akhirnya Francisca wafat pada tanggal 9 Maret tahun 1440. Dengan memperhatikan seluruh cara hidupnya dan berbagai penglihatan yang dialaminya, Francisca dimaklumkan sebagai santa oleh Paus Paulus kelima pada tahun 1608, dan gereja memperingati hari pesta Santa Francisca setiap tanggal 9 Maret. Pada pesta peringatan Santa Francisca, para imam biasanya memberikan berkat mobil karena Francisca dianggap sebagai pelindung mobil dan para pengemudi. Francisca tidak pernah mengemudi, tetapi menurut kisah legenda, apabila ia pergi keluar pada malam hari, maka malaikat pelindung mendahuluinya menerangi jalan dengan sebuah lampu besar serupa lentera. Renungan. Saudara-saudari yang terkasih,
Santa Francisca, perempuan kudus ini, menjaga keseimbangan yang harmonis antara kehidupan keluarganya, hubungannya sendiri dengan Tuhan, dan kerinduannya untuk menunjukkan belas kasihan kepada sesama. Ia telah melakukan banyak hal yang terbaik untuk membantu mereka yang menderita, miskin, dan sakit. Apa yang dapat kita lakukan untuk sesama di sekitar kita saat ini? Apakah kita ingin meneladani Santa Francisca? Lakukanlah yang terbaik seperti Santa Francisca. Sebab dengan demikian, kamu telah melayani Yesus Tuhan. Amin. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai biografi Santa Francisca dari Roma. Saya harap informasi dari saya dapat menambah wawasan teman-teman.